Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai neraca lajur atau worksheet. Siklus akuntansi setelah dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo, maka selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Nah, neraca lajur ini itu digunakan untuk mempermudah entitas dalam menyusun laporan keuangan. Pengertiannya sendiri, neraca lajur adalah suatu kertas berkolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang lebih sistematis. Nah, apakah bisa menyusun laporan keuangan tanpa neraca lajur? Tentu saja bisa, tetapi sebaiknya menggunakan neraca lajur agar tingkat kesalahan apabila terjadi itu bisa ditelusuri. Bentuk neraca lajur sendiri bisa kita lihat pada slide berikut. Ya, ini adalah bentuk neraca lajur 10 kolom. Jadi dihitung di sini kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada juga neraca lajur yang bentuknya 8 kolom, bahkan ada neraca lajur yang bentuknya 12 kolom. Tetapi pada intinya sama ya, kita gunakan saja sekarang neraca lajur yang 10 kolom. Nah, kolom pertama ini adalah nomor perkiraan, yang isinya adalah nomor perkiraan, kemudian nama perkiraan, lalu neraca saldo, debit, dan kredit. Nah, untuk data yang diambil dari neraca saldo ini adalah dari neraca saldo yang sudah kita susun saat mengentry jurnal, memposting ke buku besar, dan neraca saldo. Jadi tinggal pindahkan saja ya. Kemudian kolom penyesuaian ini adalah untuk mengisi penyesuaian yang sudah dibuat pada akhir tahun. Nanti pindahnya ke kolom ini. Neraca saldo disesuaikan itu adalah gabungan dua kolom ini, neraca lajur dan ayat penyesuaian. Jadi kedua kolom ini, baik neraca saldo dan ayat penyesuaian, nanti akan kita sesuaikan ya angkanya yang kemudian akan dimasukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan. Lalu ada neraca dan laba rugi. Nah, laporan keuangannya inilah yang akan kita susun dalam worksheet ini. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sini keterangan dalam mengisi kolom tersebut ya. Bagaimana cara pengisian neraca lajur? Kita akan lihat dalam kasus yang terjadi pada PT Ekspedisi pada tahun 2020. Jadi ini ada neraca saldo yang disajikan oleh PT Ekspedisi dan kemudian di bawahnya adalah data penyesuaian yang terjadi pada akhir tahun di PT Ekspedisi. Ya, nah dari data ini kemudian kita akan menyusun laporan keuangannya. Nah, yang pertama adalah kita buat dulu worksheet atau kertas kerja 10 kolom untuk mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan. Baik, yang sebelah kiri ini adalah soal dari PT Ekspedisi tadi, ya, kasus neraca saldo dan penyesuaian yang terjadi di PT Ekspedisi. Yang sebelah kanan ini adalah jawaban yang pertama yang diminta, yaitu menyusun ayat jurnal penyesuaian. Kita lihat penyesuaian yang pertama. Salinan rekening koran dari bank menunjukkan saldo kredit 14.630.000. Selisihnya dengan catatan perusahaan dikarenakan bank telah mendebit beban administrasi bank dan mengkredit jasa giro sebesar 300.000. Jadi mahasiswa sekalian, ini adalah data rekonsiliasi bank ya. Setiap perusahaan yang memiliki rekening di bank pada setiap bulannya itu akan diberikan salinan rekening koran ya. Ini adalah berarti rekeningnya rekening giro yang menunjukkan mutasi transaksi setiap terjadinya transaksi. Nah, pada akhir bulan itu rekening koran itu akan diberikan ke
perusahaan atau entitas dan perusahaan mencocokkan apakah data atau saldo yang tertera di rekening koran itu sama dengan saldo menurut catatan perusahaan. Kita lihat di sini terjadi perbedaan ya. Kas di bank menurut catatan perusahaan itu 14.350. Sedangkan data dari rekening koran itu 14.630.000. Nah, terjadi selisih. Selisih ini rupanya ada beban administrasi 20.000 dan jasa giro ini adalah pendapatan bunga ya bagi entitas. Ini adalah pendapatan dikarenakan perusahaan menyimpan rekening giro. 300.000. Oleh perusahaan atau entitas ini belum dicatat. Ya, oleh karena itu maka pada akhir periode ini perusahaan catat saja. Ya, bagaimana mencatatnya? Beban administrasi bank itu katanya masukkan ke beban umum serba-serbi. Maka debitnya adalah beban umum serba-serbi. Kas di banknya dikosongkan dulu. Ya, kemudian kreditnya pendapatan bunga. Kita masukkan di sini kredit pendapatan bunga. Nah, 20.000 debit, 300.000 kredit, tidak imbang ya. Selisihnya 280.000 itu masukkan di kas di bank. Debit. Artinya apa? Artinya kas di bank kita 14.350 ini harus ditambah 280.000 supaya dia jadi sama jumlahnya dengan menurut catatan bank. Yang kedua, berdasarkan stock of name, perlengkapan kantor yang masih ada 20 juta. Nah, sedangkan sebelumnya perlengkapan kantor perusahaan adalah 25 juta. Jadi ada pemakaian sebesar 5 juta. Pemakaian perlengkapan itulah yang akan kita catat sebagai beban. Adjustment-nya, beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko sebesar 5 juta. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, tadi perlengkapan kantor ya. Ini perlengkapan kantor yang nomor 2. Yang ketiga adalah perlengkapan toko baru. Perlengkapan toko itu 5 juta. Data di neraca saldo. Kemudian data di adjustment-nya 800.000. Jadi ada pemakaian perlengkapan sebesar 4.200.000. Jurnalnya beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko sebesar 4.200.000. Kemudian yang keempat, gedung kantor disusutkan sebesar 20% dari harga pokok. Harga pokok itu adalah harga yang tercantum di neraca saldo ini, ya. Sebesar harga gedungnya 61.500.000 kalikan dengan 20%, maka beban penyusutannya adalah 4.800.000. Jurnalnya beban penyusutan gedung kantor pada akumulasi penyusutan gedung. Oke, kita lanjut ke 5. Beban sewa kantor yang telah dibayar untuk jangka waktu 1 tahun, mulai 2 Oktober. Jadi sewa dibayar di muka ini, 3 juta ini, jangka waktunya untuk 1 tahun dimulai dari bulan Oktober. Kita akan mencari berapakah yang sudah jadi beban, yaitu 3 bulan ya, dari Oktober, November, Desember. Maka perhitungannya 3 juta dikali 3 dibagi 12 karena jangka waktunya 1 tahun. Jadi bebannya berapa? 750.000. Adjustment-nya beban sewa kantor pada sewa dibayar di muka. Oke, yang terakhir, gaji pegawai toko per orang per bulan itu sebesar 120.000. Gaji untuk bulan Desember ini akan dibayar 2 Januari. Nah, perhatikan ada clue-nya di sini, akan dibayar 2 Januari. Berarti ini masuk beban yang masih harus dibayar. Jurnalnya gimana? Beban gaji pada gaji terutang atau gaji yang masih harus dibayar. 120.000 dikali 3 orang, 360.000.
Oke, setelah selesai ayat jurnal penyesuaiannya dibuat, maka dijumlahkan antara debit dan kreditnya, ya, dan jumlahnya ini harus seimbang. Baik, nah setelah ayat jurnal penyesuaian dibuat, maka selanjutnya kita akan memposting adjustment ini ke dalam neraca lajur atau worksheet yang sudah kita siapkan. Siapkan dulu neraca lajurnya 10 kolom ya. Ini sengaja dipotong supaya terlihatnya tidak terlalu kecil di layar Anda. Judul jangan lupa PT Ekspedisi neraca lajur untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Kemudian nomor perkiraan, nama perkiraan, dan neraca saldo ini tinggal pindahkan saja dari kasus kita di PT Ekspedisi. Ya, tambahkan saja, catat saja di sini, di kolom ini. Nah, kemudian di bawahnya itu ada nama perkiraan yang timbul. Nama perkiraan yang timbul ini itu adalah nama perkiraan yang tidak ada di neraca saldo, tetapi muncul saat perusahaan membuat adjustment atau ayat jurnal penyesuaian. Baik, kita coba posting satu-satu ya. Kolom yang akan kita masukkan ini adalah di kolom penyesuaian ini, ya, debit dan kreditnya. Yang pertama, kas di bank debit 280.000. Maka masukkan kas di bank di kolom penyesuaian 280.000. Lalu beban umum serba-serbi 20.000 debit. Masukkan di sini beban umum, dicari ada ya, beban umum serba-serbi 20.000 debit. Pendapatan bunga 300.000 kredit. Oke, kita cari di sini. Kalau tidak ada di sini pendapatan bunga, perkiraannya, maka barulah kita tambahkan di bawah pendapatan bunga 300.000 masukkan kredit. Ya, nah ini nanti bisa saja Anda menambahkan ini di atas sekali ya. Ini karena memang sudah jadi, maka dia munculnya ada di bawah. Kemudian beban perlengkapan kantor debit 5 juta. Oke, di sini tidak ada, ini merupakan akun yang ditambahkan. Kita tambahkan beban perlengkapan kantor, 5 juta debit. Kemudian perlengkapan kantor kredit 5 juta. Perlengkapan kantor ya, kemudian letakkan di penyesuaian sebelah kredit 5 juta. Beban perlengkapan toko 4.200.000. Akun yang ditambahkan beban perlengkapan toko, penyesuaiannya debit 4.200.000. Lalu perlengkapan tokonya ada di kredit 4.200.000. Beban penyusutan gedung debit 4.800.000. Ini juga akun yang ditambahkan di bawah ya, 4.800.000 debit penyesuaian. Kemudian ada akumulasi penyusutan gedung. Ya, ada ya akunnya. Kemudian masukkan di sebelah kredit 4.800.000. Beban sewa kantor 750.000 masuk di akun yang ditambahkan debit 750.000. Sewa dibayar di muka kredit. Sewa dibayar di muka letakkan di kredit 750.000. Beban gaji ada ya, beban gaji di sini 360.000 debit dan gaji terutang ya, masuk akun yang ditambahkan 360 kredit. Oke, kalau sudah semua kita jumlahkan debit dan kreditnya dan jumlahnya harus seimbang. Hati-hati jangan sampai salah masukkan ya, harusnya masukkan di debit tapi karena kurang cermat dipindahkan ke kredit ya, karena mengkoreksi sesuatu yang sudah selesai itu membutuhkan waktu dan energi. Jadi kalau bisa ketika memposting adjustment ini ke neraca lajur itu benar-benar cermat dan hati-hati hingga kesalahannya tidak terjadi. Baik, setelah penyesuaian ini kita posting semua ke neraca lajur, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo disesuaikan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah penyesuaian kedua ini.
Ya, penyesuaian neraca saldo dan penyesuaian itu masuknya di neraca saldo disesuaikan. Oke, semua perkiraan ini tanpa kecuali itu kita sesuaikan semua. Kita lihat yang pertama, kas. Kas ini di neraca saldo ada 4.350.000, tapi di penyesuaiannya kosong. Maka langsung pindahkan. Kas di bank. Di neraca saldo ini 14.350.000. Penyesuaiannya ada di debit 280, ya. Maka perhatikan, kalau debit ketemu debit, dia ditambah. Letakkan di debit 14.630.000. Sekarang kita lihat yang perlengkapan kantor. Debit 25 juta, penyesuaiannya kredit 5 juta. Maka kalau dia debit ketemu kredit atau kredit ketemu debit, itu diselisihkan. Selisihnya 20 juta ya, letakkan di tempat yang paling besar. Besarlah debit 20 juta. Perlengkapan toko 5 juta, penyesuaiannya di kredit. Maka diselisihkan, ya, selisihnya diletakkan di tempat yang besar. Sewa dibayar di muka 3 juta, penyesuaiannya di kredit. Selisihkan, selisihnya diletakkan di debit. Gedung tidak ada penyesuaiannya, maka langsung saja diposting ke debit. Akumulasi penyusutan, perhatikan di sini, kredit 2 juta, penyesuaiannya kredit 4.800.000, maka ditambah, letakkan di kredit. Begitu pula dengan utang dagang, ya, tidak ada penyesuaiannya, langsung kita posting. Modal juga langsung diposting. Prive juga, pendapatan juga tidak ada penyesuaian, langsung posting. Nah, yang ada lagi itu beban gaji toko. 5 juta debit, 5.500.000 debit, penyesuaiannya 360.000. Maka neraca saldo disesuaikannya ditambahkan, diletakkan di debit. Beban umum serba-serbi juga begitu, debit ketemu debit ditambah, diletakkan di debit. Lalu gaji terutangnya dia tidak hanya ada di penyesuaian ya, mulai dari gaji terutang sampai pendapatan bunga. Nah, ini tinggal kita pindahkan saja semua. Ya, 360, 4.200.000, 5 juta, dan yang terakhir adalah pendapatan bunga 300.000. Nah, kalau sudah selesai neraca saldo disesuaikan ini, maka di jumlah debit dan kreditnya harus seimbang. Nah, di sini pun harus hati-hati mahasiswa sekalian, karena sering sekali terjadi itu Anda yang pertama salah menjumlahkan dan salah menempatkan. Jadi harusnya diletakkan di debit, tapi Anda letakkan di kredit. Atau harusnya ditambah, Anda kurangkan. Ya. Jadi di sini pun kecermatannya juga sangat dituntut. Nah, apabila ini tidak seimbang, maka jelas di atas di sini ada terjadi kesalahan. Dan ingat ya, kalau sudah selesai kemudian menelusuri kesalahan itu membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu kita hati-hati dalam mempostingnya. Nah, ini format lengkapnya ya, neraca lajur yang sudah kita susun. Tadi kita sampai di sini ya, neraca saldo disesuaikan. Ini sengaja dikasih background latar belakangnya agak gelap ya, menandakan batas. Baik, dari neraca saldo disesuaikan ini, barulah kita akan menyusun laporan keuangan, baik itu laba rugi maupun neraca. Nah, dalam menyusun dua laporan keuangan ini, data yang diambil adalah data dari neraca saldo disesuaikan ini. Ya, jadi yang kedua data ini, neraca saldo dan penyesuaian, tidak perlu dilihat lagi. Ya, ini yang kita jadikan patokan. Nah,
Dalam menyusun neraca dan laba rugi, itu tentunya perkiraan yang masuk neraca akan kita masukkan neraca. Dan perkiraan yang masuk laba rugi, itu kita akan postingnya di laba rugi. Neraca itu kalau Anda masih ingat, dia kan terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, utang, dan ekuitas, ya. Dan biasanya kodenya dimulai dari angka 1, 2, dan 3. Sedangkan yang masuk laba rugi itu adalah 4 ke atas, ya, 4 dan 5. Masukkan laba rugi. Laba rugi ini isinya adalah tentang kinerja perusahaan. Jadi, semua pendapatan dan beban yang terjadi di perusahaan. Nah, itu dulu konsep yang harus kita ingat ya sebelum memposting neraca saldo disesuaikan ke laporan keuangan. Oke, kita lihat yang pertama, kas. Kas ini adalah neraca, maka masukkan di neraca dengan jumlah yang sama dan tempat yang sama. Kas di bank pun begitu, ya, masukkan ke neraca dengan jumlah dan tempat yang sama. Perlengkapan kantor, toko, sewa dibayar di muka, gedung, ya. Akumulasi, tapi lihat di sini akumulasinya di sebelah kredit, maka pindahkan juga di kredit. Utang dagang, pindahkan ke kredit. Modal, pindahkan ke kredit. Dan prive. Ya, cari lagi di sini, di bawah ini sudah kinerja semua. Oke, ada gaji terutang di sini. Ya, masukkan di neraca. Kemudian, untuk yang pendapatan, tentu ini masuk ke laporan laba rugi ya. Tinggal pindahkan saja, masuk ke kredit, 50.700.000. Beban iklan, posting, ke laba rugi 200, beban listrik begitu pun, beban gaji juga serba-serbi masuk ke laba rugi debit. Bawahnya gaji terutang sudah ya tadi ya masuk neraca. Ada beban perlengkapan toko masuk di debit, beban perlengkapan kantor, sewa, penyusutan, dan pendapatan bunga. Hati-hati pendapatan bunganya ini di kredit, maka masukkan di kredit. Oke, selesai sudah memposting, sekarang kita akan jumlahkan dan mengecek apakah postingan kita itu betul atau salah. Yang pertama, laba rugi ini Anda jumlahkan debit dan Anda jumlahkan kredit. Perhatikan mahasiswa, kredit ini menunjukkan pendapatan yang terjadi di perusahaan. Itu masuk semua di kolom kredit. Sedangkan debit itu adalah beban atau pengeluaran yang terjadi di perusahaan. Semua di kolom debit. Ya, kita jumlahkan. Maka selisih antara pendapatan dan beban itu adalah laba. Jadi kalau besarlah pendapatan daripada bebannya, maka perusahaan mengalami laba. Jadi labanya adalah 28.070.000. Begitu pula ini sisi neraca. Kita jumlahkan kreditnya 76160, debitnya pun kita jumlahkan 104.230 ya. Lalu diselisihkan. Nah, selisihnya ini harus sama dengan laba yang sudah kita peroleh di kolom laba rugi tadi. Bagaimana kalau dia tidak sama, maka ada mungkin kesalahan posting yang terjadi atau kesalahan menghitung angka. Ya, jadi kalau sudah sama ini berarti proses kita di worksheet ini sudah benar. Apakah sama ini sudah pasti benar? Ya belum tentu juga ya. Tetapi paling enggak dalam mengerjakan worksheet ini tidak ada salah tempat dan tidak salah hitung ya. Tapi kalau adjustment yang Anda buat salah, dia pun akan menghasilkan keseimbangan ya, tetapi salah. Oke. Jadi kuncinya ada di adjustment ya. Kalau sudah dijumlahkan semua total akhirnya, ya, maka selesai sudahlah proses kita dalam membuat atau menyusun worksheet atau neraca lajur ini. Yang kemudian dari dua ini, laba rugi dan neraca inilah nanti yang akan kita susun laporan keuangannya. Tinggal kita pindahkan saja dalam membuat laporan keuangan. Baik, kita lanjutkan. Slide berikut adalah slide yang menunjukkan bagaimana cara menyusun laporan keuangan dari worksheet yang sudah kita buat. Jadi ada 3 laporan keuangan yang akan kita susun, yaitu laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Maka kolom yang dilihat adalah neraca lajur yang bagian laba rugi ini, ya. Yang lain tidak usah dilihat. Tinggal kita pindahkan saja, ya, kedua data yang ada di debit dan kredit ini sesuai dengan format laporan laba rugi yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Oke, dibuka lagi ya modul dan materinya. Nah, ini adalah format laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Judul jangan lupa PT Ekspedisi laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember. Yang pertama itu adalah menyajikan semua pendapatan perusahaan. Ingat tadi semua pendapatan ini ada di kolom kredit di bagian laba rugi. Tinggal kita pindahkan saja. Ada dua pendapatan, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Hingga total pendapatannya adalah 51 juta. Kemudian, yang kedua kita akan menyusun beban-beban usahanya. Beban usaha itu ada di posisi debit di kolom laba rugi ini. Pindahkan semua tanpa kecuali, ya. Mulai dari beban gaji, ya. Ini saya buat tidak berurut dari sini ya. Kalau Anda mau buat berurut silakan. Beban gaji, beban listrik, pindahkan semua, masuk lagi beban perlengkapan sampai beban penyusutan gedung kantor. Kita pindahkan saja, lalu jumlahnya adalah 22.930.000. Nah, jumlah beban ini akan mengurangi pendapatan bersih perusahaan. Hingga laba bersihnya 28.070. Nah, jumlah laba bersih ini harus sama nih dengan laba bersih yang sudah kita hitung di worksheet ini. Ya. Lanjutnya kita membuat laporan perubahan ekuitas. Jangan lupa judul ya untuk periode yang berakhir 31 Desember. Yang pertama modal awal 1 Januari. Datanya dari mana? Dari modal di neraca ini yang awal. Ya, modal Yudi sebelah kredit. Masukkan di situ. Nah, kemudian modal ini akan ditambah dengan laba bersih dan dikurangi prive kalau ada. Laba bersihnya adalah laba bersih yang sudah kita peroleh ini, ya, atau ini. Ya, kemudian prive-nya adalah ini. Kita masukkan ke sini 700.000. Kurangkan laba bersih kurang prive, dapatnya 7.370. 27.370. Ini akan menambah modal awal kita. Hingga modal akhirnya menjadi 67.370.000. Nah, modal akhir inilah nanti yang akan masuk ke dalam neraca. Laporan keuangan selanjutnya yang akan kita susun adalah laporan posisi keuangan. Nah, data yang diambil adalah data neraca di kolom neraca lajur atau worksheet ini ya. Semua ini akan kita pindahkan. Yang pertama, kita akan menyusun aset yang terdiri dari aset lancar ya. Maka pindahkan semua aset lancar ini ya ke laporan keuangan, posisi keuangan kita. Ya, semua tanpa kecuali. Sampai sewa dibayar di muka. Kalau gedung ini adalah aset tidak lancar. Jadi dalam memindahkannya harus sesuai dengan format yang sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Format baku dalam menyusun laporan posisi keuangan. Pisahkan antara aset lancar dan aset tidak lancarnya. Nah, kalau sudah jumlahkan aset lancar, aset tidak lancarnya jumlahkan, ini adalah total aset. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau memindahkan liabilitas dan ekuitas. Nah, ini ada di kolom kredit ini, di neraca lajur. Ya, pindahkan semua. Ya, kecuali yang akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutan ini walaupun dia ada di kredit, tapi ini miliknya aset tidak lancar. Jadi yang kita mulai adalah dari utang dagang 29 juta. Masukkan. Kemudian 40 juta modal ya. Tapi ingat bukan
modal awal ini yang kita masukkan atau kita ambil, tetapi adalah modal akhir. Ya, modal akhir ini kita peroleh dari laporan perubahan ekuitas. Dan gaji terutang ini masukkan di utang. Kalau sudah dijumlah jadi 29.360 ditambah dengan modal 67370 dan jumlahnya total liabilitas dan ekuitas ini harus sama dengan total aset. Ya, kalau tidak sama berarti ada ketidakseimbangan yang disebabkan bisa saja dengan salah tempat. Ya. Oke, kalau sudah maka selesai sudah pekerjaan kita dalam menyusun laporan keuangan yang datanya diambil dari neraca lajur. Setelah menyusun laporan keuangan, ya, dari data yang diambil dari neraca lajur atau worksheet, maka langkah selanjutnya di akhir tahun itu kita akan membuat jurnal penutup, ya, dan di awal tahunnya akan membuat jurnal pembalik. Tetapi jurnal pembalik ini tidak harus dilakukan oleh perusahaan, ya. Kita akan bahas jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode untuk menutup atau menolkan perkiraan nominal. Nah, perkiraan nominal itu adalah perkiraan yang terdapat di laporan kinerja perusahaan atau laporan laba rugi. Nah, intinya begini mahasiswa, laporan laba rugi itu akan kita tutup pada akhir tahun. Karena laporan laba rugi itu hanya disajikan untuk satu periode akuntansi saja, yang dimana periode selanjutnya data itu akan dimulai dari awal kembali. Ya, maka perkiraan yang ada di laporan laba rugi semuanya akan kita tutup. Apa saja sih perkiraan yang ditutup? Itu yang pertama adalah perkiraan pendapatan, perkiraan beban, saldo laba atau saldo rugi, dan saldo prive atau saldo dividen. Jadi ada 4 jenis perkiraan ini yang akan ditutup. Yang pertama, menutup pendapatan. Nah, data yang dilihat adalah data worksheet laporan laba rugi sebelah kredit. Bagaimana cara menutupnya? Pindahkan semua yang ada di kolom kredit ke debit. Dan kreditnya kita pakai nama perkiraan ikhtisar laba rugi sebesar jumlah yang dipindahkan ini. Ya, jadi cara menutupnya begitu. Hanya tinggal pindahkan saja dari debit menjadi kredit atau dari kredit menjadi debit. Yang kedua, menutup beban. Data yang diambil adalah laporan laba rugi kolom debit. Bagaimana cara menutupnya? Pindahkan semua data yang ada di kolom debit ke kredit. Ya, jadi kalau ada 5 beban, maka pindahkan semua. Misalkan beban sewa, beban iklan, beban perlengkapan toko, beban penyusutan, ya, pindahkan semua ke kredit. Dan debitnya kita pakai perkiraan ikhtisar laba rugi. Jumlahnya adalah jumlah yang ada di posisi kredit ini. Kemudian menutup saldo laba. Nah, tadi kita sudah dapat laba kan? Nah, laba itu akan kita tutup. Kalau dia untuk perusahaan perseorangan, maka kita akan menutup laba tersebut dengan cara menambahkannya ke modal. Makanya modalnya di sebelah kredit ini. Modalnya bertambah. Ya, laba itu menambah modal. Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian kalau dia perusahaan PT, dia tidak pakai perkiraan modal ya, tapi laba ditahan. Maka laba tadi akan menambah laba ditahan. Laba ditahan bertambah itu di sebelah kredit. Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Ya, ini menutup laba. Nah, yang terakhir adalah menutup prive atau dividen. Jadi kalau untuk perusahaan perorangan, perkiraannya prive ya yang muncul. Di prive kita tadi yang 700.000 itu akan kita tutup. Caranya prive itu mengurangi modal. Maka modalnya di sebelah debit. Modal berkurang itu debit. Dan kreditnya adalah prive. Prive-nya kita tutup.
ya, sebesar jumlah prive. Dan kalau dia untuk perseroan terbatas, maka perkiraannya itu adalah dividen. Data yang kita ambilnya adalah data dividen. Ya, dividen ini mengurangi laba ditahan, maka laba ditahannya sebelah kredit dan dividennya kita hapus, kita pindahkan ke sebelah kredit. Ya, sebesar jumlah dividennya. Oke, mahasiswa sekalian, itu tadi bagaimana cara menjurnal penutup ya secara teoritis. Sekarang kita akan melihat jurnal penutupnya dari kasus yang terjadi di PT Ekspedisi yang sudah kita bahas ketika mau nyusun neraca lajur dan laporan keuangan. Buat dulu formatnya adalah format jurnal umum ya, terdiri dari nomor perkiraan referen, debit, dan kredit. Nah, kemudian kita tutup yang pertama penutup pendapatannya. Jadi pendapatan di PT Ekspedisi itu posisi laba rugi sebelah kanan ada dua ya pendapatannya. Kita pindahkan semua ke debit, pendapatan jasa dan bunga. Kreditnya itisar laba rugi dari jumlah ini. Kemudian menutup beban, itu lihat tadi di kolom sebelah debit worksheet-nya. Ya, semua yang di debit kita pindahkan ke kredit ini. Satu-satu ya, tidak boleh total. Kemudian debitnya itisar laba rugi. Menutup saldo laba kita ini ya, 28070. Laba ini menambah modal Yudi, maka modalnya di sebelah kredit. Itisar laba rugi pada modal. Dan menutup prive-nya 700 kan? Ya, prive ini mengurangi modal, maka modalnya di sebelah debit dan prive-nya kita tutup, kita pindahkan sebelah kredit sebesar 700.000. Nah, kalau sudah kita jumlahkan sisi debit dan kreditnya dan tetap harus seimbang. Proses terakhir dari siklus akuntansi kita yaitu menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, jadi adjustment dan jurnal penutup yang sudah entitas buat itu akan diposting ke buku besar. Jadi melanjutkan buku besar yang sudah kita buat sebelumnya, ya, yang dari jurnal umum ke buku besar. Jadi dilanjutkan saja di situ postingnya ya. Yang pertama kita akan posting adjustment ke buku besar. Jadi semua yang ada di adjustment itu posting ke dalam buku besar sesuai dengan nama perkiraannya masing-masing. Lalu jurnal penutup juga begitu, diposting semua ke buku besar ya, sesuai dengan nama perkiraannya masing-masing. Setelah itu cari saldo akhirnya ya, saldo akhir setelah posting adjustment dan jurnal penutup ke buku besar, dicari saldonya, lalu baru kita susun kembali neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldonya dibuat lagi dari pertama ya, dari aset sampai ke beban-beban yang ada di laporan laba rugi ya, masukkan semua baru kemudian dijumlahkan baik itu debit dan kreditnya. Mahasiswa sekalian, selesai sudah sesi pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Nah, perlu diingat bersama bahwa kesuksesan itu tidak akan bisa kita raih dengan kemalasan. Terus tetap belajar dengan rajin dan smart, maka kelak kemudian hari, insya Allah kesuksesan akan meraih kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.